Jadi surah yang akan kita bahas adalah surah Al-Fatihah. Tuliskan. Terdiri dari kalimat Fatihah plus al di depannya. Pelan-pelan. Fatihah itu artinya yang membuka, sesuatu yang membuka. Pelan-pelan. Apa yang dibuka kan belum jelas, ya, belum jelas. Nah, ketika ditambahkan dengan alnya berbentuk sesuatu yang luas, komprehensif, bermakna segala, ini memberi kesan kepada kita bahwa dengan kita memahami surah ini, kenapa dinamakan dengan Fatihah ditambah dengan seakan-akan memberi pesan bukan hanya satu dua yang terbuka, segalanya akan terbuka. Apa yang dimaksud segalanya akan terbuka? Segala yang baik-baik yang kita butuhkan. Di seakan-akan kalimat singkatnya, kalau kita memahami kandungan surah Al-Fatihah ini, maka seluruh kebaikan di muka bumi ini plus di akhirat nanti yang kita harapkan akan terbuka. Semua yang tertutup terbuka, semua yang sulit jadi mudah, ya. Jadi kalau kita memahami kandungan Al-Fatihah dari ayat pertama sampai dengan akhirnya, maka semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, baik dunia ataupun akhirat nanti, akan terbuka kebaikannya pada kita semua. Jelas di sini? Jadi yang sulit akan mudah, penyakit akan sembuh, ya. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau akan terjangkau, ya. Jelas ya? Baik. Karena itu mohon izin, saya mohon fokus nanti membahas surah ini, karena ini surah yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya diletakkan sebagai surah pertama di Quran, membuka mushaf. Saking pentingnya menjadi surah pertama yang dibaca dalam salat, bahkan diulang-ulang, ya. Dan hari ini nanti kita akan bahas kenapa surah ini diulang-ulang dalam salat, ya. Di intinya, kalau Bapak Ibu memahami kandungan surah Al-Fatihah ini dari awal sampai akhir, maka segala kebaikan dalam hidup yang kita harapkan insya Allah akan terbuka, ya. Jelas di sini? Hanya persoalannya, ada orang-orang yang membaca Al-Fatihah bahkan tiap hari tidak kurang 17 kali dibacakan minimal dalam sholatnya, ya. Tapi kok kebaikan tidak terbuka-buka? Yang sakit tetap sakit, yang sulit tetap sulit, rezeki tetap terhambat, ya. Padahal dinamakan Al-Fatihah, seharusnya kalau dibacakan, dipahami, seharusnya terbuka semua itu, ya. Apa yang keliru? Kita pernah bahas bahwa dulu zaman Nabi SAW ada kepala suku sakit, ya. Semua dokter, tukang obat, ya, tabib sudah mengangkat tangannya, tidak mungkin sembuh. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh, insya Allah, ya. Ada seseorang yang punya kesulitan memahami Al-Fatihah, dia amalkan, terbuka kesulitannya, ya. Orang-orang sekarang membacakan Al-Fatihah ratusan kali, ribuan kali, tapi tidak pernah mendapatkan kemudahan yang dijanjikan itu. Apa masalahnya? Di sini persoalannya, jangan-jangan setiap orang yang membacakan Al-Fatihah itu umumnya bahkan tidak mengerti apa yang dibacakannya, tidak memahami kandungannya, ya. Karena itulah kita pelajari dari mulai ayat pertama sampai akhirnya. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita dan mengamalkan isinya, justru pemahaman itu yang membuka kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, bukan bacaannya, tapi pemahaman kita terhadap isinya. Maka satu, kita masih menyimpulkan pertemuan lalu, ya. Satu, Bismillahirrahmanirrahim, yang mengawali surah Al-Fatihah ini sebagai ayat pertama memberikan pesan, jika semua kebaikan dalam hidup ingin terbuka, maka lakukanlah seluruh aktivitas kita, lakukanlah seluruh aktivitas kita Bismillah, karena Allah, ya. Merasa diawasi Allah. Minum, lakukan karena Allah, Bismillah. Makan, lakukan karena Allah. Bekerja, lakukan karena Allah, ya. Kita sudah bahas ini dengan tuntas, nanti silahkan lihat rekaman sebelumnya, ya. Di huruf ba di situ yang memiliki 14 makna itu, ya, menunjuk kepada al-musahabah awil ilsaq, ya. Sesuatu yang lekat dan merasa diawasi, ya. Hati-hati, ya, tidak semudah mengucapkannya. Sekali lagi saya tekankan makna kalimat ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa aktivitasnya serasa bersama Allah atau dilihat, diawasi Allah, itu akan beda dengan orang yang tidak merasa diawasi Allah. Saya pernah terangkan, mau minum, Bismillah, ya.
Tidak mungkin orang yang bismillah meminum minuman yang tidak diridhai oleh Allah. Ya. Anda mau kerja, para ayah melangkahkan kakinya bismillah, atau yang belajar misalnya, tidak mungkin melangkahkan kakinya pada tempat yang tidak disukai Allah. Mustahil itu. Ya. Karena saat Anda melakukannya, Anda merasa sedang dilihat Allah. Saat Anda bicara, Anda merasa didengar Allah. Kalau yang terima telepon, bismillah, terima telepon, itu mustahil berkata sesuatu yang buruk, mustahil. Ya. Karena saat yang bersamaan dia merasa sedang didengar oleh Allah percakapannya. Dia tidak akan menggunjingkan orang lain, tidak akan berdusta, tidak akan nulis SMS yang tidak tepat ketika mengawali dengan bismillah. Nah, kalau sudah sesuatu dilakukan karena Allah, maka perbuatannya disebut dengan takwa. Pelan-pelan. Kalau ketakwaan sudah meningkat, maka terbukalah dua peluang dalam kehidupannya. Ya. Satu, pelan-pelan, lahir kemudahan dalam kehidupan dunianya. Ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu karena Allah, merasa dekat dengan Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya solusi Allah, yang punya kemudahan Allah, ya, maka seluruh kehidupan dunianya akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalahnya diurai. Dalilnya Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Pelan-pelan. Quran surah 65 At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lihat ujung ayat kedua. Wa may yattaqillaha, siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah. Tadi saya sudah sampaikan, kalau minum dilakukan karena Allah, makan dilakukan karena Allah, bekerja merasa dilihat Allah, segala perbuatan yang dilakukan karena Allah, tadi disebut apa? Takwa, ya. Nah, sekarang perhatikan, kata Quran, siapa yang melakukan sesuatu karena takwa, ya, dia tingkatkan takwanya. Di ibu bapak dari bangun sampai tidur lagi melakukan aktivitas karena Allah, itu kan gak mudah tuh, ya, tidak mudah. Ya. Ketika kita kerjakan itu, perhatikan persamaannya. Yaj'al lahu makhraja. Insyaallah. Siapa yang meningkatkan takwanya pada Allah, persamaannya yaj'al lahu makhraja, maka segala kesulitan hidupnya akan diurai. Ya. Kesulitan di rumah tangga, kesulitan di pekerjaan, kesulitan di kantor, kesulitan di kampus, ini diurai, diberikan solusi. Ya. Hidupnya pasti mudah, pasti mudah. Kesulitan rizki dibuka, karena itu ayat ketiganya disambung, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizki yang sulit pun Allah pasti akan mudahkan. Ya, rizkinya dibuka. Masya Allah. Di ketika Anda melakukan segala sesuatu karena Allah, bismillah, ya, yang punya segalanya Allah. Ya, segala sesuatu dilakukan karena Allah, perbuatannya disebut takwa. Kalau ini sudah dikerjakan karena Allah, maka segala hal yang sulit dalam kehidupan akan diberikan, kasih solusi. Ya, bahkan rizki akan dibuka. Saya ingat betul pesan saya ini, Bu, ya, Pak. Kalau kita memiliki kesulitan dalam hidup, tidak pernah tuntas dengan harta benda, tidak selesai dengan hebatnya pengetahuan, tidak selesai dengan tenaga yang sudah banyak keluar, maka coba, gak usah bolak-balik, ya. Tidak perlu bolak-balik ke psikolog, psikiater, ujung-ujungnya akan ke situ juga. Coba cek takwanya. Pasti ini yang bermasalah. Pasti ini, ya. Nah, Allah sudah janji, kalau kita tingkatkan ini selesai masalah, ya, selesai persoalannya. Sifat Allah yang memberikan kemudahan dalam urusan dunia itu disebut dengan Rahman. Karena itulah seseorang yang bismillah dalam kehidupannya, maka Allah turunkan bagian kemudahan dari sifat-sifat yang melekat padanya untuk memudahkan persoalan makhluknya, namanya Rahman. Jelas di sini? Jadi kalau orang benar bismillahnya, Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya, mau rizki, mau solusi, dan seterusnya. Karena itulah bismillah Rahman. Jelas, ya? Baik. Yang kedua, pelan-pelan, saat seseorang melakukan aktivitasnya dilakukan karena Allah, dilekatkan nama Allah dalam aktivitasnya, minum bismillah, makan bismillah, kerja bismillah, maka secara otomatis pelan-pelan kalimat bismillah itu
akan memberikan nilai plus pada aktivitasnya. Misal, minum bismillah. Fungsi minum menghilangkan haus. Jangankan orang Islam, non-muslim pun minum. Ya. Maka ketika orang Islam menyebutkan kalimat bismillah dalam minumnya, maka saat minum ini, aktivitas minumannya, bukan minumannya, aktivitas minumnya itu plus, memiliki nilai plus. Ya. Memiliki nilai ibadah. Saya ulang, memiliki nilai ibadah. Ya. Jadi kalau Anda misal minum saja tidak mengucapkan bismillah, tidak dilakukan karena Allah, tidak merasa dilihat Allah, maka fungsi minuman ini hanya sekedar menghilangkan haus semata, selesai. Tapi ketika Anda ucapkan bismillah, minum, dicatat bagian dari pahalanya, bernilai ibadah. Makan bismillah, jadi ibadah, ada pahalanya. Mau kerja, langkahkan kaki bismillah, dicatat, ada bagian pahalanya, ya. Ada nilai ibadahnya. Pelan-pelan. Kalau ke akhirat, kita nanti pulang, ya, ke akhirat untuk mendapatkan surga itu, ya. Bekal untuk ke surga itu apa? Ibadah. Tidak ada yang lain, ya. Minuman itu bukan bekal ke surga, ya. Mobil bukan bekal ke surga, ya. Rumah bukan bekal ke surga, makanan bukan bekal ke surga, ya. Satu-satunya bekal ke surga itu cuma ibadah. Cuma ibadah. Jadi minum bukan bekal ke surga, tapi bagaimana minuman ini jadi ibadah, baru jadi bekal ke surga. Saat Anda ucapkan bismillah, itu yang jadi ibadah. Saat Anda ucapkan bismillah naik kendaraan, itu jadi ibadah. Kendaraannya tidak akan ikut. Makanya coba cek, ada tidak orang meninggal misalnya ketika wafat dikafani maka dimakamkan dengan mobil-mobilnya? Ada tidak? Tidak ada. Uang yang dicari-cari itu nggak akan ikut. Silahkan cek, Pak. Saya sudah mengecek itu kain kafan sampai hari ini tidak ada satupun kain kafan yang ada sakunya. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, kain kafan sampai hari ini tidak ada yang ada sakunya. Tidak ada, polos saja. Ini semua dunia itu akan terhenti di batasnya. Begitu masuk ke alam kubur, selesai, tidak akan ikut, ya. Jadi yang akan ikut itu cuma yang bismillah, 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 langkah bismillah, melihat bismillah. Itu poinnya. Yang nggak kelihatan sekarang, yang tidak kelihatan. Nah, ketika Anda memperbanyak kalimat Allah dalam pekerjaan dan merasa diawasi oleh Allah, poin-poin itu bertambah, pahala meningkat, semakin besar dan kuat mizannya, mempercepat masuk ke dalam surganya. Sifat Allah yang memberikan kenikmatan pahala itu sampai ke surga disebut dengan Rahim. Rahim. Karena itu setelah kalimat Rahman diletakkan kalimat Rahim. Seakan-akan memberi pesan, jika Anda melakukan pekerjaan karena Allah, pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah dan turun keberkahan saat di dunia, plus bernilai pahala untuk bekal menuju akhirat nanti. Kemudahan yang diberikan saat kita berada di dunia, ya, sifatnya disebut dengan Rahman. Sifat Allah yang memberikan pahala dalam ibadah yang melekat pada pekerjaan kita disebut dengan Rahim. Jelas di sini? Baik, kami hanya mengulang dengan cepat karena ini pernah disampaikan dalam edisi yang pertama. Nah, selanjutnya adab kita, setelah kita mendapatkan karunia ini, Masya Allah, urusan dunia saja, ketika Anda diberikan handphone misalnya, kita mengucapkan terima kasih, ya. Maka bagaimana dengan Allah yang memberikan dunia dan akhiratnya? Saya ulang, ya. Urusan dunia saja, teman kita memberikan handphone, kita ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan Allah yang memberikan dunia dan akhiratnya? Memaafkan saat salah, mengampuni saat dosa, memberi makan saat lapar, menyembuhkan saat sakit, ya. Maka sangat wajib bagi kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan itu. Maka kita ucapkan setelah bismillahirrahmanirrahim saat kita bertanya, ya Allah, Engkau telah memberikan sifat Rahman dan Rahimmu, mudah dunia, berpahala akhirat, ya. Bagaimana cara kami berterima kasihnya? Ya. Maka diajarkanlah di ayat yang kedua, jika Anda ingin berterima kasih kepada Allah, maka kalimatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita berhenti di sini pada pertemuan yang lalu, ya. Kami ingin ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian tentang 3 hal penting dalam kalimat ini, ya. Hati-hati, ya, 3 hal penting dalam kalimat ini, ya. Dan ini dilatih oleh Nabi SAW kepada kita setiap selesai sholat, ya. Kita ulang-ulang gitu, ya. Jangan-jangan cuma di lisan saja, alhamdulillah, 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 dengan jari kanannya itu, ya. Tapi maknanya tidak pernah dipraktekkan. Awas, ya, hati-hati. Kalimat pertama, hati-hati.
Hamdu itu beda dengan syukur. Jadi ada hamdun, ada syukrun, itu lain. Saya ulang, jadi ada terkait erat dengan bahasan kita hari ini. Ada hamdun dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ada syukrun. Hamdun adalah ungkapan pujian atau terima kasih. Ungkapan pujian atau terima kasih pada satu pemberian, yang diminta ataupun tidak, ya, yang diminta ataupun tidak. Insyaallah. Hamdun adalah satu ungkapan pujian atau terima kasih pada pemberian yang diminta ataupun tidak. Ya. Saya beri contoh misal, ya. Saya tidak minta tisu. Ya. Qadar Allah misalnya, Anda bawa tisu, Anda berikan pada saya. Ya. Atau saya minta sesuatu, tolong minta dong tisunya, lalu Anda berikan. Ya. Nah, kalimat untuk memuji, mengucapkan terima kasih pada yang diminta ataupun tidak, itu disebut dengan hamdun. Ya. Jelas ya? Ha, mim, dal. Tapi kalau Anda ingin berterima kasih pada sesuatu yang diminta saja, ya, Pak tolong dong minta tisu, dikasih. Ya. Nah, saat Anda ingin berterima kasih pada sesuatu pemberian saat dimintakan, maka kalimat bahasa Arabnya asyukru, syukrun. Dikata syakara, syakara. Pelan-pelan, karena nanti ini akan kita bahas dengan lebih banyak. Karena itu kita seringkali pernah dengar ungkapan syukran, syukran, ya. Baik, kita minta bantuan misalnya, ya, afwan ya akhi, maaf Pak, indaka misalnya mindil, apa Anda punya sapu tangan, ya, tisu. Begitu dikasih kita ucapkan syukran. Pernah dengar itu? Nah, jadi syukran itu digunakan untuk mengungkapkan terima kasih pada satu pemberian dari hasil permintaan. Ingat pakai sin besar ya, syukran, bukan sin kecil. Kalau sin kecil sukran artinya mabuk, ya, mabuk. Jadi kalau Anda ucapkan sukran artinya selamat mabuk, ya, tidak tepat. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ayat keduanya yang digunakan bukan kalimat syukran tapi kalimat hamdun. Masya Allah. Seakan-akan ada isyarat di situ bahwa saat kita akan bersyukur kepada Allah, ingat betul ini ya, baik, syukuri segala nikmatnya, jangan pernah bedakan apa yang telah diberikan Allah dari yang kita mintakan, atau justru, awas hati-hati, atau justru dari nikmat yang tidak pernah kita minta tapi diberikan. Seakan-akan ada isyarat dari kalimat ini, pelan-pelan, nikmat Allah itu saking banyaknya, ya, bukan hanya pada apa yang kita mintakan, ya. Bahkan banyak di antara nikmat Allah yang diberikan nyaris apa yang tidak pernah kita mintakan kepadanya. Seakan-akan Allah mengatakan, saya berikan kalimat hamdun di sini bukan syukron, karena saya berikan nikmat kepadamu. Jangankan kau minta, tak minta pun saya berikan. Saya cek sini, saya cek ya pelan-pelan, kita buktikan. Yang punya oksigen siapa? Allah. Pernah nggak Bapak Ibu sehari aja minta oksigen kepada Allah? Ya, ada orang berdoa misalnya selesai sholat, ya Allah berikan hamba oksigen. Pernah nggak begitu? Tidak ada. Ya. Tapi subhanallah, nggak diminta pun ngasih. Ya, Allah ngasih tuh. Yang memberikan ketenangan siapa? Allah. Agak jarang rasanya ada orang berdoa berikan hamba ketenangan, jarang sekali. Ya. Kecuali saat punya kegelisahan atau kesulitan. Ya. Tapi Allah tanamkan itu. Ya. Allah tanamkan. Jadi jangankan pada yang kita minta, minta rumah, minta mobil, minta kemudahan. Jangankan pada yang diminta, Allah itu memberikan pada yang tidak diminta pun Allah kasih. Dan biasanya, maaf, biasanya yang tidak diminta itu lebih banyak, lebih mahal, lebih penting dibandingkan dengan yang diminta. Contoh, penting mana mobil dengan ketenangan? Ini ngukurnya.
Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak mudah ya? Kaya tapi tenang. Punya mobil tapi gelisah, nggak punya mobil tapi tenang, pilih mana? Punya mobil. Wah, saking pentingnya ya, saking pentingnya. Saya kembalikan dulu pelan-pelan. Jadi kalimat hamdun di sini ingin memberikan pesan kepada kita, mohon izin, mohon maaf, seakan-akan kalau kita ingin berterima kasih kepada Allah, jangan saat diberi sesuatu yang kita minta saja, itu tidak tepat. Awas, hati-hati ya, hati-hati karena ini kaitan dengan ayat ketiga nanti. Ya. Karena ada orang mulai syukur kepada Allah saat menerima pemberian yang dia mintakan, yang jarang diminta justru Allah berikan, nggak pernah disyukuri. Berharap-harap punya rumah setelah diberikan, alhamdulillah. Tapi nafasnya tidak pernah disyukuri, kesehatan tidak pernah disyukuri, ketenangan jarang disyukuri. Pelan-pelan. Di kalimat hamdun di sini memberikan pesan kepada kita, jika Anda, kata Allah, ingin berterima kasih kepada Allah atas nikmat Rahman dan Rahimnya, maka jangan pilih-pilih ketika akan bersyukur. Semua nikmat syukuri. Di ketika Anda mengucapkan kalimat setelah sholat, kan subhanallah yang pertama itu ya, kedua alhamdulillah. Maka ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, itu bukan cuma di lisan, tapi coba rasakan kenikmatannya. Ya. Makanya kalau orang benar alhamdulillahnya itu pelan-pelan, Bu. Nggak ada alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak ada. Dia ketika mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dia ingat oksigen hari ini, ketenangan hari ini, kesehatan hari ini, kenikmatan hari ini. Ya, masya Allah, kebaikan di keluarga. Masya Allah, kelengkapan dalam kehidupan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu yang diinginkan tuh itu. Ya, yang dimaksudkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Ditolong dalam prakteknya ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, hamdun di situ menunjuk jangan pada yang diberikan saat meminta. Please, ya, please yang diberikan saat kita tidak memintanya. Ya, saya tekankan lagi, pada kalimat hamdun. Fungsi kedua, pelan-pelan, fokus sini. 3 hal penting. Bapak Ibu kan sering berdoa, kenapa doanya sulit terkabulkan, diberikannya sedikit dan sebagainya. Kuncinya di sini. 1 kata hamdun sudah kita selesaikan. Kedua ya. Di sini seperti yang tadi berfungsi istighraq, menunjuk kepada totalitas, keseluruhan, total, luas. Kalau yang ini jangan bedakan nikmat pada yang diberikan saat dimintakan ataupun tidak. Kalau yang ini sikap kita saat bersyukur, perhatikan ya. Saat Anda bersyukur kepada Allah mesti total, jangan disisipi oleh kalimat-kalimat lain yang menurunkan syukur kita ya. Jangan disisipi oleh perasaan-perasaan yang mengurangi kadar syukur kita ya. Saya ulang ya supaya lebih mudah memahaminya. 1, kalimat hamdun ada pesan di situ. Kalau Anda ingin bersyukur, tolong jangan beda-bedakan nikmat. Ya. Baik jawaban dari yang dimintakan atau pemberian dari yang tidak diminta. Kedua, huruf al yang melekat pada kalimat hamdun memberikan pesan kalau ingin memuji Allah mesti total. Jangan diselingi, disisipkan kalimat-kalimat lain yang mengurangi rasa syukur kita. Hati-hati, nanti dampaknya luar biasa. Contoh, saya berikan gambaran pertemuan lalu. Seringkali ada seseorang ketika ditanya, misal sembuh dari sakit ya, keluar dari rumah sakit, Pak bagaimana kabarnya, sudah baik kan? Alhamdulillah ya, walaupun sedikit lah, tinggal latihan jalan. Nah kalau sudah pakai al, iyahnya dibuang, nggak usah pakai ya lagi ya. Ibu gimana kondisinya sekarang Papa? Alhamdulillah Pak, semakin lebih baik ya, walaupun sedikit-sedikit. Walaupunnya buang, sudah ya. Dan nggak usah pakai udah, nggak usah pakai walaupun, tidak usah pakai ya. Kalau sudah alhamdulillah total saja, serahkan pada Allah ya. Bersyukur apa yang sudah diberikan, nikmati itu ya. Karena Allah itu maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita ya. Barangkali butuh sedikit kakinya supaya lebih banyak beristighfar lagi ya. Diberikan kesembuhan dari kepala sampai dengan lututnya, sementara di telapak kakinya belum sepenuhnya, supaya banyak zikirnya ditambah lagi. Nanti pahalanya kalau sudah cukup, sudah lebih baik, diberikan keseluruhannya ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan ya. Di kalimat kedua al menunjukkan totalitas dalam bersyukur.
Kalimat ketiga, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Hati-hati. Memberikan pesan keyakinan dalam nikmat yang diberikan Allah. Memberikan pesan keyakinan dalam nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi hamdun, pesan untuk tidak membedakan nikmat baik yang diminta ataupun tidak. Al, memberikan pesan totalitas dalam bersyukur kepadanya, kepada Allah. Kalimat Rabbul Alamin yang terakhir memberikan pesan keyakinan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nanti kami terangkan pesan keyakinan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Apa maksud dari kalimat yang ketiga ini yang memberikan pesan keyakinan atas nikmat yang diberikan? Bapak Ibu sekalian, kalimat yang terakhir ini begitu penting, memberikan hal yang meyakinkan pada kita. Awas, hati-hati ya. Dan ini nanti sesuatu yang menentukan apakah kita mendapatkan nikmat lagi atau tidak. Saya ulang, kalimat terakhir ini yang sangat menentukan apakah kita akan mendapatkan nikmat lagi atau tidak. Rabb, pelan-pelan, itu adalah sifat Allah yang terkait dengan makna rububiyah. Ini agak dalam sedikit ya. Rabb itu adalah sifat Allah yang terkait dengan makna rububiyah. Pelan-pelan. Apa itu rububiyah? Sederhananya begini. Rububiyah adalah kalimat yang menunjukkan sifat perawatan dan pemberian segala kebutuhan. Perawatan dan pemberian segala kebutuhan. Misal, Anda sakit disembuhkan, kurang diberikan, minta sesuatu dipenuhi, salah dimaafkan, dosa diampuni. Itu rububiyah namanya. Di segala kebutuhan kita yang ingin dirawat dan diberikan segala kecukupannya, sifatnya disebut dengan rububiyah. Nah, nama yang melekat pada Allah, pemilik sifat rububiyah ini, itu disebut dengan Rabb. Rabb. Makanya Bapak dan Ibu saat kita akan memohon kepada Allah, minta untuk kebutuhan kita, apa yang sering kita ucapkan? Rabb. Rabb. Kalau jamak kan Rabbana ya, Rabbana, Rabbana, Rabbana ya. Dan semua redaksi doa di Quran umumnya menggunakan kata ini. Ya. Doa yang paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 201 itu kan Rabb. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb. Ya. Kenapa yang dimintakan kalimat Rabb, Rabb, Rabb? Karena sifat ini yang menunjukkan perawatan dan pemberian kasih Allah kepada kita, ya, yang memenuhi kebutuhan kita, melepaskan dari kesulitan ini, rububiyah. Baik, pelan-pelan. Saya teruskan dulu. Ketika Anda ingin bersyukur kepada Allah, hamdun, jangan bedakan nikmat. Baik. Hamdun, jangan bedakan nikmat. Al mesti total, ya. Total dalam memuji, ya. Total dalam memuji, jangan sertakan kalimat-kalimat lain. Ini. Yang ketiga, ketika Anda mengucapkan kalimat Rabb, yakinkan pada diri kita bahwa semua nikmat ini hanya memang berasal dari Allah. Ya. Tidak ada peran kita di situ. Saya ulang ya. Yakinkan pada diri kita
memang semua nikmat ini berasal dari Allah yang punya sifat rububiyahnya. Kita nggak ada peran di situ. Ya, tidak ada peran kita sedikit pun. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Awas, agak tipis-tipis dengan al ini. Kalau al mesti total dalam memuji. Kalau al meyakinkan bahwa semua nikmat itu tidak punya peran kita di dalamnya, seluruhnya berasal dari Allah yang memiliki sifat rububiyah. Ya. Jadi kalau kita ingin bersyukur dikasih sehat, memang yang punya sehat cuma Allah, bukan kita. Ya. Jangan ada rasa kita punya peran di situ. Ketika kita ingin bersyukur, misal Anda ingin bersyukur pada Allah ditambah nikmat materinya, rumah lebih luas, ya, kendaraan mulai bertambah. Nah, saat Anda ingin bersyukur itu, rasakan nikmat ini semuanya punya Allah. Kita nggak punya peran di situ. Ya. Dalam tanda petik peran di nikmatnya, ya, semua datangnya dari Allah. Pelan-pelan. Ini kadang-kadang sering muncul sesuatu gambaran dari diri kita yang mengurangi kadar keyakinan ini. Ya. Saya beri contoh begini. Bu, anaknya cerdas ya, dapat ranking 1. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Tapi ya, ini juga harus belajar. Memang saya mendidik dia malamnya harus latihan 3 jam sekali. Terus papahnya juga cari yang baik-baik. Itu barangkali yang menentukan dia mendapatkan ranking. Itu sudah mengurangi kadarnya. Jadi kalau kita sudah mengatakan Rabb, maka sudah selesai peran kita di situ. Ya. Serahkan sebagai adab, serahkan. Walaupun kita punya peran ikhtiar di situ, tapi untuk adab kita kepada Allah serahkan. Memang nikmat ini punya Engkau ya Allah. Ya. Kami tidak punya turut campur di dalamnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, maka ditutuplah dengan kalimat Al-Alamin. Masya Allah. Ini yang paling indah. Ini asalnya dari kata alam. Al-Alamin, jamak dari kata alam. Kalau alam itu satu kehidupan, itu komunitas, satu tempat. Misal alam hewan, alam tumbuhan, alam manusia. Tapi kalau kita ingin jamakkan semua alam yang ada di kehidupan ini, alam malaikat, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, manusia dan sebagainya, kalimatnya dijamakkan jadi alamin. Perhatikan kalimat ini. Kenapa ditutup dengan kalimat al-alamin? Seakan-akan memberi kesan kepada kita, maaf, manusia jangan merasa punya peran dalam kenikmatan yang engkau dapatkan itu. Jangan merasa memiliki bagian dari apa yang engkau dapatkan itu. Ya. Semua milik Allah, semua Allah berikan. Kalau engkau punya sikap yang demikian, total memuji Allah, tidak membedakan nikmat, tidak punya peran dalam nikmat dan tunduk kepada Allah, Masya Allah, maka Allah akan berikan nikmat kepadamu yang sangat luas. Jangankan engkau, seluruh alam saja membutuhkan, bisa Allah berikan. Saya ulang ya, jika kita benar mengucapkan Alhamdulillahnya, total memuji Allah, tidak membedakan nikmat dan tidak merasa punya peran dalam mendapatkan kenikmatan itu, semuanya milik Allah, maka kata Allah, kamu yang hanya manusia saja, jangankan kamu yang minta, ya, semua alam meminta, saya bisa berikan. Ya, semua alam meminta, saya berikan. Di kalimat terakhir ini memiliki 2 makna yang besar pada diri kita. Satu, Allah berjanji jika Anda betul syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 makna tadi, maka seluruh kebutuhan kita baik dunia akhirat itu akan diberikan. Jangankan kebutuhan kita, kata Allah, semua alam saja minta, saya berikan, apalagi cuma kamu. Jelas ya? Seakan-akan ya Allah, mohon mudahkan hidup saya. Dibalikan, apa cuma itu saja? Jangankan kamu seorang, semua alam minta kemudahan, saya berikan. Jadi kalau kita benar syukurnya kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah satu kenikmatan yang besar yang dibandingkan dengan kenikmatan seluruh alam. Jelas? Yang kedua, ini kalimat ta'dibul tawadhu. Ya. Pengajaran untuk kita berendah hati. Berendah hati. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau kamu punya nikmat, ya, mendapatkan satu titipan kebaikan dalam kehidupan, lantas kurang syukurnya kepada Allah, atau bahkan tidak bersyukur sama sekali, seakan-akan ada kecaman di ujung ayat ini. Apa sih yang kamu miliki? Kamu punya apa sih sampai merasa tidak bersyukur kepadaku? Dalam bahasa Allah, ya. Jangankan kamu yang cuma sedikit saja, saya ini Tuhan semesta alam, kamu ini cuma sedikit, ya. Saya punya seluruh alam, ya. Apa layak sesuatu yang kamu miliki yang sedikit itu kamu banggakan, sedangkan kamu saat pulang tidak akan membawanya?
Saya Rabbul Alamin, saya Tuhan semesta alam. Di kalimat kedua, makna kedua, seakan-akan memberi pesan, maaf, kata Al-Alamin, selain memberikan pesan, Allah akan berjanji memberikan segala kebutuhan kita walaupun sepenuh alam. Yang kedua, maaf, berisi pendidikan kepada kita agar tidak menyombongkan diri dengan nikmat yang ada, atau tidak ingin bersikap syukur karena nikmat yang kita dapatkan sesungguhnya hanya sedikit dibandingkan dengan nikmat seluruh alam ini. Saya persingkat, kalimat Al-Alamin memiliki dua makna utama atau memberikan dua pesan utama. Satu, jaminan dari Allah, jaminan dari Allah untuk memberikan segala kebutuhan dunia akhirat kita. Jaminan dari Allah untuk memberikan segala kebutuhan dunia akhirat kita. Kalau bahasa bebasnya begini ya, kau mau minta apa sih? Jangankan untuk kamu, semua alam minta saya berikan, apalagi cuma untuk kamu. Jelas ya? Jadi maaf, kalau Anda tiap hari mengucapkan Alhamdulillah, tapi hidupnya sulit, ya, bekerja sulit, belajar sulit, ya, kemudahan tidak didapatkan, cek ada yang salah tuh dalam kalimat itu. Ada yang keliru. Ya. Yang kedua, maknanya penegasan Al-Quran, penegasan Al-Quran agar tidak bersikap sombong, agar tidak bersikap sombong dengan nikmat yang dititipi, dengan nikmat yang dititipi. Penegasan Al-Quran agar tidak bersikap sombong dengan nikmat yang dititipi, dengan kurangnya rasa syukur, dengan kurangnya rasa syukur yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kurangnya rasa syukur yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah paham sekarang kalimatnya? Sekarang kita teruskan dulu pada ayat yang ketiga. Setelah itu baru di akhir kita akan bahas bagaimana cara mensyukuri nikmat supaya mendapatkan kemuliaan nikmat itu. Lihat rumusnya pelan-pelan. Kalau kita lakukan segala sesuatu karena Allah, tadi Allah akan berikan apa pertama? Kenikmatan dunia disebut apa? Rahman. Pahala akhirat disebut apa? Rahim. Baik. Sifat pemberian, kalau kita memberikan sesuatu maka orang berterima kasih. Saat Allah memberikan kepada kita, maka kita mengucapkan apa? Syukur, alhamdulillah rabbil alamin, dengan tiga makna tadi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Umumnya kalau dalam dunia manusia ada seseorang memberikan pemberian, mohon izin saya akan lambatkan di sini karena ini mulai masuk pada inti bahasan kita. Saya berikan handphone misalnya, maka orang itu akan mengucapkan apa? Terima kasih. Kalau ibu dan bapak diucapkan terima kasih, biasanya merespon apa? Memberikan jawaban apa? Sama-sama. Itu saja. Atau mungkin begini, ngasih handphone, terima kasih, kasih handphone lagi. Ada yang begitu? Tidak ya? Paling berhenti sampai di mana? Sama-sama, gitu ya? Baik. Pak, ini terima kasih, sama-sama. Pak, ini terima kasih, sama-sama. Sampai situ ya? Allah tidak. Allah tidak. Mesti ada beda antara Khalik dengan makhluk. Mesti ada beda antara Allah dengan hamba. Kalau sama, Allah menjawab yang sama, maka tidak ada sifat Tuhan di situ. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan hamba nikmat saat ini, sama-sama. Nggak ada bedanya nanti. Mesti ada beda. Mesti ada beda. Di setiap Tuhan dengan makhluk, Khalik dengan makhluk mesti ada perbedaannya. Bisa. Mari kita berikan contohnya. Saat kita benar mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, betul-betul menghayati kalimatnya, mengamalkan isinya, maka lihat janji yang diberikan oleh Allah. Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Kita hafal itu. Kita hafal ujung kalimatnya saja.
La in syakartum la azidannakum. Bismillah. Baik, mari kita lihat sejenak. Sudah. Saya hapus dulu ini. Baik, kami tuliskan sejenak. La in syakartum la azidannakum. Perhatikan rumusnya, ini persamaan Quran ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sebentar untuk mengingatkan. Ingat, kalau kita berbicara Quran, maka kaidah pertama yang dibuka oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak boleh ragu. Saya ulang ya. Kalau kita ingin berbicara tentang Quran, maka kaidah pertama yang dibuka dalam Al-Quran oleh Allah, kalimat pertamanya itu tidak boleh ragu. Ya, nanti lihat rinciannya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Lihat kalimatnya. Kata Allah, semua keterangan yang ada dalam Al-Quran itu kaidahnya tidak boleh diragukan. Jangan ragu ya. Jadi kalau Anda punya keraguan sedikit saja, maka isi Quran itu tidak akan ada manfaat untuk kita. Hanya berhenti di bacaan saja ya. Jadi kalau Allah katakan A, pasti A itu. Sampai kiamat pun akan A ya. Quran menyampaikan sifat orang munafik hari ini, besok bisa berubah. Tapi Quran menyampaikan sifat orang munafik hari ini, sampai kiamat pun akan sama ya. Ketika Quran mengatakan misalnya tadi ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau takwanya ditingkatkan kepada Allah, kesulitan akan hilang ya. Kaidahnya jangan ragu, kita yakin tingkatkan takwanya ya. Perbaiki salatnya ya, perbaiki bacaan Qurannya, tingkatkan puasanya, masalah akan selesai. Tapi kalau Anda ragu sedikit saja, tidak akan dapat itu ya. Makanya jangan heran kalau ada orang, maaf ya, orang sholat tapi punya masalah juga, orang puasa tidak tuntas juga. Apa yang jadi masalah? Kaidahnya tadi ya, tidak digunakan. Barangkali ada keraguan atau tidak tepat dalam menjalaninya. Nah, sekarang lihat ayatnya. La in syakartum, jika Anda bersyukur pada Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan ya. Allah kasih kita Rahman, kemudahan dunia. Allah kasih kita Rahim, pahala akhirat. Lalu kita syukuri itu ya. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, masya Allah. Perhatikan, la azidannakum, menggunakan la, bukan li tapi la ya. Kemudian azidannakum, kata Allah, pasti aku akan tambahkan kembali nikmat itu. Saya ulang, kata Quran, jika Anda bersyukur atas nikmat yang diberikan, Rahman dan Rahim ini disyukuri, kaidahnya kata Quran, di kaidahnya tidak boleh ragu, kaidahnya orang yang bersyukurnya benar, maka nikmat yang telah Allah berikan itu pasti akan ditambah kembali ya, diberikan lagi. Dan hebatnya ketika Allah mengatakan akan ditambah lagi, itu tidak langsung mengatakan tambah, tapi diawali dengan la ya. Padahal bisa Allah mengatakan la in syakartum azidannakum, la-nya dibuang, la-nya dibuang ya. Tapi kenapa menggunakan huruf la ya? La ini disebut dalam bahasa Arab dengan harfut taukid ya. Huruf yang menguatkan ya, yang meyakinkan. Seakan-akan Allah berkata begini, hei, kalau engkau bersyukur kepadaku, yakinkan pada dirimu, pasti aku akan gandakan nikmat itu ya. Aku akan tambahkan lagi. Saya beri ilustrasi begini, kalau saya katakan, kalau ibu saya sampaikan sesuatu, percaya nggak? Alhamdulillah, nanti jam 3 ada Presiden Pak Jokowi kesini, percaya nggak? Oh enggak, baik. Kalau Nabi yang sampaikan, percaya nggak? Percaya. Kalau Allah yang sampaikan ya. Allah tidak harus berjanji, tidak harus meyakinkan kita untuk mengatakan sesuatu. Yang Allah sampaikan pasti benar. Ayat ini saking pentingnya ingin menegaskan kepada kita, sampai ditambah la, padahal tidak pakai la pun pasti ditambah. Tidak pakai la pun pasti ditambah. La in syakartum azidannakum, pasti ya. Tapi kenapa menggunakan la? Seakan-akan ada kalimat di situ yang mengisyaratkan pada kita sebagai motivasi ya, memberikan dorongan ayo cepat syukur, jangan biarkan nikmat itu mengendap begitu saja, kamu harus tambahkan lagi ya. Kamu harus dapatkan lagi ya. Saking sayangnya Allah kepada kita ketika memberikan nikmat, Allah ingin nikmatnya jangan sedikit, harus banyak.
Allah ingin tidak berhenti sampai di situ. Ya. Saking sayangnya kepada hambanya. Apa sudah cukup belum? Ayo jangan berhenti di situ. Harus tambah lagi, tambah llagi. Ya. Lalu Allah kuatkan pada kita. Kamu harus yakinkan pada dirimu. Kalau engkau sikapi dengan syukur, maka aku akan terus tambahkan, terus tambahkan, terus tambahkan. Ya. Yakin sampai sini? Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah ketika Allah menutup kalimat ini di ayat keduanya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika Anda benar syukurnya, tadi kan di ujung berjanji, jangankan kamu minta untuk kebutuhanmu, seluruh alam saja minta saya berikan. Nah, maka ketika kita berkata, ya Allah, kami syukuri itu nikmat yang Kau telah berikan, maka Allah tepati janjinya, ditambahkan kembali nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tadi maaf, pelan-pelan, kalau kita lakukan sesuatu karena Allah, kita mendapatkan apa? Sifat dunia tadi Rahman, sifat akhirat Rahim. Ketika Anda mensyukurinya, maka Allah akan berikan kembali itu di double, ganda, 2 kali lipat. Karena itulah setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin diberikan kembali Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bukan pengulangan, ya. Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran, ya. Saya tegaskan, tidak ada ayat yang diulang dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang diulang dalam Al-Quran. Kalau dalam kaidah ilmu tafsir itu taksisun li maknan jadid, ya. Untuk memberikan makna-makna baru yang terkait dengan ayat sebelumnya. Kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim diletakkan setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Seakan-akan ada isyarat. Lihat sini urutannya. Jika Anda melakukan seluruh aktivitas karena Allah, maka Allah berikan kemudahan dunia Rahman, bernilai pahala akhirat Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika pemberian ini Anda syukuri dalam kehidupan, ya, maka Allah akan menambahkan nikmat ini kembali, ya, supaya berganda untuk kita. Maka ditegaskan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, la azidannakum. Kami tambahkan Rahman, kami tambahkan Rahim. Jelas di sini? Pelan-pelan. Baik, kita teruskan dulu. Tadi nikmat yang diminta kemudian diberikan, ya. Cara berterima kasihnya disebut apa istilahnya? Masih ingat? Syukur. Baik. Nikmat yang diminta ataupun tidak kemudian diberikan, cara berterima kasihnya disebut apa? Alhamdulillah. Sekarang perhatikan, di Quran surah ke-14 Ibrahim ayat 7 itu yang disebutkan syukur atau hamdul? Syukur. Kalimatnya bukan la'in hamadtum, tapi la'in syakartum. Lihat ya? Lihat keindahan bahasa Quran. Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan kepada kita, hei, jangankan engkau bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat, ya. Nikmat yang kamu minta saja kemudian Allah berikan, lantas engkau syukuri, Allah akan tambahkan. Apalagi bila semua nikmatnya engkau ucapkan terima kasih, syukuri kepada Allah. Maka bagaimana kenikmatan hidup itu bisa kita dapatkan? Ya. Saya ulang ya. Jangankan pada hamdun, pada syukur saja, la in syakartum, ini pada nikmat yang ibu bapak mintakan lalu Allah berikan, kemudian kita syukuri, ya, itu pasti digandakan. Maka bagaimana dengan orang yang selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas semua nikmat yang diberikan tanpa membeda-bedakannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat oksigen di hari ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat ketenangan di hari ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat kebahagiaan di hari ini. Masya Allah. Orang bersyukur atas pemberian yang diminta saja, Allah tambahkan. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan harta benda hari ini, ya. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan kesehatan pada anak-anak hamba. Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi. Maka bagaimana dengan nikmat yang tidak pernah diminta dan selalu disyukuri? Maka semua akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Masya Allah, ya. Karena itu pelajaran penting bagi kita. Kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim diletakkan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, untuk memberikan pesan bahwa Allah menepati janjinya bagi siapapun yang selalu mengetengahkan syukur kepadanya, memberikan ucapan kasihnya, maka Allah akan tambahkan setiap kenikmatan yang dia butuhkan dunia dan akhiratnya. Jelas di sini? Baik. Terakhir, kita berhenti di sini. Lalu barangkali ada beberapa hal yang mau ditanyakan, kami perkenankan. Ya. Terakhir, bagaimana cara bersyukur itu? Bagaimana caranya bersyukur?
Pelan-pelan. Tadi kan kita baru berhenti cara mengungkapkan ya, cara mengungkapkan. Sekarang cara mensyukuri nikmatnya. Baik. Misal kita beri contoh. Alhamdulillah ada yang memberikan handphone misalnya. Oke? Sudah? Lalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Maka saat Anda mengucapkan itu, total memuji Allahnya. Jangan bedakan nikmatnya dan rasakan bahwa ini bukan karena peran kita mendapatkan handphone, tapi karena Allah berkehendak menitipkannya pada kita. Jelas ya? Jadi jangan merasa oh karena saya nih diberikan jasa, ada jasa kemudian dia balas, tidak. Karena Allah berkehendak memberikannya pada kita. Mudah bagi Allah, walaupun Anda punya banyak kebaikan pada orang lain, mudah bagi Allah untuk menghambat orang itu memberikan nikmat pada kita. Jelas sampai sini? Baik. Nah, sekarang masuk bagian yang pentingnya. Bagaimana sekarang cara mensyukuri nikmatnya? Handphonenya sudah ada. Bagaimana cara mensyukurinya? Maka bagian terakhir inilah yang menentukan apakah nikmat nanti akan ditambah atau tidak oleh Allah. Kita catat dulu. Syukur nikmat. Syukur nikmat. Bukan kalimat syukurnya, tapi syukur nikmat. Berarti menggunakan segala nikmat yang dititipkan, pelan-pelan, menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat betul, ini bagian yang sangat penting yang menentukan apakah sifat Rahman dan Rahim di ayat ketiganya diberikan pada kita atau tidak. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan betul. Ya. Syukur nikmat itu tidak berhenti di kalimat alhamdulillah saja. Tidak. Ya. Tapi disusul dengan pembuktian kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang diterima itu sebagai titipan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah dan Allah sukai itu. Ya. Misal, saya tadi contohkan misalnya handphone. Allah titipkan pada kita. Ya. Apa fungsi handphone? Komunikasi. Tidak sampai situ. Kalau cuma berkomunikasi, non-muslim pun bisa gunakan itu. Pencuri pun bisa gunakan itu. Ya. Kijang 1, kijang 2, kijang 1, kijang 2. Nah, ternyata apa nih ya, tikusnya sudah pergi, kan? Nah, itu, masya Allah, macam-macam itu. Ya. Yang dimaksud orangnya sudah nggak ada, sudah keluar dari masjid, tapi sendalnya masih di situ, tak ambil, gitu ya. Ya. Macam-macam. Pencuri pun bisa berkomunikasi, penjahat pun bisa. Tapi seorang muslim yang bersyukur dengan nikmat handphone yang dititipkan, maka tidak akan berhenti sampai kalimat itu. Berkomunikasi pada apa yang disukai Allah. Ya. Jadi tidak mungkin, mustahil ada orang bersyukur dengan handphone yang dia gunakan pada yang tidak disukai. Buat status yang tidak disukai. Saya tidak nyangka ya ternyata dia begitu. Itu bukan syukur. Ya. Tidak mungkin mengucapkan kalimat yang tidak disenangi. Ya. Kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat buruk. Tidak mungkin mengirimkan sesuatu via handphonenya pada yang tidak diridhai oleh Allah. Gambar-gambar yang tidak tepat. Menggunakan handphonenya untuk mengakses berita yang tidak tepat. Itu mustahil, mustahil. Ya, mustahil. Jadi kalau Anda mengucapkan alhamdulillah, tapi buktinya berseberangan dengan apa yang diucapkan, yang diikrarkan, maka tidak akan muncul nikmat yang selanjutnya itu. Berhenti sampai di situ. Ya. Ini baru handphone. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mempraktekkan syukur mulai dari diri kita secara fisikal sampai nikmat yang melekat pada diri kita seluruhnya. Contoh, ya. Kita ingin lihat dulu dari kepala sampai ujung kaki. Sebelum yang lain dulu ya, sebelum pakaian ditempelkan, kacamata, jam tangan, ya, rumah, mobil dan sebagainya. Mulai diri kita dulu. Ya. Yuk kita ambil contoh dari Quran pelan-pelan. Nikmat mata. Saya mau tanya dulu, yang punya diri kita siapa? Yakin? Apa dalilnya? Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 156.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau dengar kalimat itu yang terbayang apa? Wah, ada yang meninggal, ada kematian. Padahal kalimat itu jauh, ya. Bukan ke situ saja arahnya. Maknanya luas. Ya. Inna, ingat bukan inna. Ya. Ingat ada alifnya. Inna, ya. Bukan inna pendek. Bukan inna pendek. Kalau pendek itu huruf taukid saja menguatkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Nanya pendek. Tapi kalau inna itu menunjukkan pada pribadi, pada kita secara total. Inna itu dua huruf yang disatukan. Inna pendek plus na. Inna plus na begini. Ya. Jadikan satu menjadi inna. Ya. Ini huruf untuk meyakinkan. Ini singkatan dari nahnu, kami. Seakan-akan kita mengungkapkan, ya Allah, kami yakinkan pada diri kami. Ya. Sungguh diri kami ini seutuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami seutuhnya lillahi, semua milik Allah. Lillah, semua milik Allah. Masya Allah. Jangankan mobil, handphone, kendaraan, diri kita saja yang punya Allah. Ya. Dan ketika Anda mengatakan itu, ingat ya, itu komitmen. Ketika Anda mengatakan itu, kita menegaskan pada Allah, kita nggak punya. Yang punya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau yang punya mau ngambil boleh nggak? Nah, yang jadi masalah ketika diambil, yang dititipi marah. Ya. Kan aneh namanya. Ya. Orang menitipkan sesuatu, kok mau diambil, kok orang dititipin marah? Ya. Seharusnya terserah yang punya dong. Setelah yang nitip, terserah yang nitip. Ya. Ibu punya mobil, ya. Bapak punya mobil, masuk ke lahan parkir. Ya. Begitu mau dipakai, dibawa pulang, tukang parkir marah. Kok dibawa pulang, Bu? Emang kenapa? Saya yang punya. Ya. Kan aneh ya? Baik, jadi mata kita punya Allah, telinga punya Allah. Terserah Allah mau diambil kapan saja. Ya. Terserah Allah. Mau diambil sekarang, mau diambil besok, yang punya Allah kok nggak usah marah. Yang jadi masalah adalah hukum dititipi di alam manapun itu selalu melekat pada pemeliharaan. Setiap yang dititipi punya konsekuensi, tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. Bapak pernah nggak terpikir bagaimana responnya kalau menitipkan motor misalnya di satu tempat parkir, begitu mau diambil spionnya hilang, standarnya rusak, ya, bannya pecah, bagaimana responnya? Nah, sekarang saat nanti satu kali Allah akan mengambil, Allah akan melihat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, apakah digunakan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan atau tidak. Ya. Maka yuk kita lihat fungsi mata apa? Tuh, sudah keliru. Kalau cuma melihat, penjahat pun bisa lihat. Kalau cuma melihat, non muslim pun bisa lihat. Kalau Anda ingin mensyukuri dengan nikmat pandangan ini, Allah titipkan mata, pandangan, keadaan sehat, ingin disyukuri, maka kalimatnya tidak berhenti pada di situ. Melihat yang baik-baik, melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang syukur dengan pandangannya, ketika melihat sesuatu yang tidak Allah suka, dia akan palingkan. Akan dia lihat. Tidak akan dia lihat. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk ikhwan para laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat kalimatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman. Masya Allah, merasa masih punya iman. Jadi kalau ketentuan ini dilanggar, imannya bermasalah. Hati-hati, ibu juga tidak merasa aman karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan yang merasa masih punya iman. Ya. Perhatikan, untuk laki-laki, yaghuddu min absarihim, palingkan pandangan dari apa yang tidak diridhai Allah. Ya. Jadi mustahil ada seorang muslim bersyukur dengan matanya melihat yang buruk-buruk, itu bukan syukur namanya. Ya. Tiap hari saya suka bingung kadang-kadang, gagal paham dengan situasi ini. Ya. Dari mulai subuh sampai isya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi pandangannya nggak bisa dijaga. Melihat acara yang tidak tepat, gambar-gambar yang tidak elok, kalimat-kalimat yang tidak tepat, itu mustahil. Seharusnya kalau lisannya alhamdulillah, hirabbil alamin, itu matanya nggak akan sembarangan. Itu lihat nggak tepat, palingkan. Ya, Allah nggak suka, palingkan. Pasti begitu itu. Ya.
Ini mustahil ada orang mensyukuri nikmat matanya, melihat sembarangan itu mustahil. Demi Allah saya katakan, mustahil. Jelas sampai sini? Baik. Ibu juga begitu. Ketika melihat sesuatu yang tidak tepat, ketika mengucapkan alhamdulillah itu dijaga. Jaga. Makanya Masya Allah lihat masjid senang, lihat Quran senang, lihat orang-orang saleh mengerjakan amal soleh senang. Ingat pesan saya ya, ingat betul pesan ini. Nanti di Nurul Bahri kami ajarkan ilmunya di Tazkiyatun Nafas. Hukum penglihatan tidak berhenti sampai di sini. Di orang-orang yang terbiasa melihat yang baik, baik lawannya apa? Buruk. Ingat betul ini ya. Kalau seseorang merasa melihat yang baik-baik, hukum ini berlaku. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau orang terbiasa melihat baik, maka kebaikan dikumpulkan oleh Allah. Dan dia akan alergi melihat yang jelek. Tidak akan sanggup. Ya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang terbiasa melihat yang buruk, ya, maka baik tidak akan pernah bersatu dengan yang buruk, tidak akan nyambung. Ya. Minyak tidak akan pernah nyatu dengan air. Makanya kalau orang kebanyakan lihat yang jelek, yang baik itu tidak akan pernah peka. Tidak akan nyambung. Ya. Ingat betul ya, baik hanya akan nyambung dengan yang baik-baik, yang jelek dengan yang jelek-jelek. Ya. Tidak akan pernah bertemu baik dengan buruk, mustahil. Ya. Ada orang pakai baju koko lewat, ya, Masya Allah, dengan yang bertemu dengan yang pakai jubah. Itu tidak kenal pun pasti bisa sapaan. Assalamualaikum, minimal senyum. Ya. Tidak pernah terjadi bisa ada orang pakai baju koko, ada maaf ya, orang sedang mabuk, ada tato jalan misalnya, Assalamualaikum, gak ada. Lewat aja gak akan nyambung. Ya. Tidak ada chemistry-nya. Ya. Karena itu, maafkan saya kalau kalimatnya kurang bagus. Jika Anda masih bisa mungkin melihat sesuatu yang tidak Allah sukai, maka ada yang salah tuh yang masuk ke dalam mata. Ada yang keliru masuk ke dalam pandangan. Ya. Karena mustahil seorang muslim bisa melihat sesuatu yang tidak disukai. Itu baru mata. Coba cek sampai ujung kaki. Telinganya, mulutnya. Hati-hati mulut yang paling bahaya ya. Karena mulut ini merambat ke semua organ tubuh. Ya. Bahkan nanti di Quran dilukiskan begini. Ada orang yang salah makan, ya. Kemudian masuk makanannya, haram, beredar dengan darahnya. Lalu darah itu terus mengedarkan ke seluruh tubuh jadi daging. Ya, dan masuk ke telinganya di sumbatan. Anehnya, ada orang punya telinga tapi nggak bisa dengar karena makan yang haram itu. Ada bayangkan punya telinga nggak bisa dengar, maksudnya nggak bisa dengar yang baik-baik, nggak bisa dengar yang baik-baik. Hati-hati, di kalau azan nggak kedengaran, padahal tetangga masjid, rumahnya di samping masjid, subuh-subuh dipanggil as-salatu khairum minan naum, masuk ke telinga tertukar itu, an-naumu khairum minas salah, tidur. Tapi yang jelek-jelek itu cepat sekali, ya. Dari gosip, dari mulai macam-macam, cepat. Kenapa? Yang haram masuk ke dalam dirinya, nutup yang jeleknya. Ya. Maksud saya, kadang-kadang mohon izin Pak, mohon maaf Ibu, hati-hati betul ya. Anak-anak yang masih suci itu, yang masih baik, yang belum paham apa-apa, tiba-tiba bisa tidak berfungsi nilai kebaikannya karena orang tuanya membawa yang haram dalam kehidupannya. Tolong jangan nodai mereka itu ya. Jangan nodai mereka. Pastikan apa yang Anda dapatkan dalam kehidupan itu baik. Ini baru tubuh. Ya. Maka bagaimana dengan elemen yang melekat dalam kehidupan kita, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, segalanya. Sudahkah Anda gunakan pada hal yang disukai oleh Allah sebagai syukur kepadanya? Karena semua akan ditanya. Bapak Ibu bayangkan ya, pendengaran saja, penglihatan, hati itu akan ditanya. Apalagi semua yang melekat pada diri kita. Quran surah 17 ayat 36. Saya beri contoh sebentar. Quran surah 17 ayat 36, Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah Anda ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Poinnya bukan itu, lihat setelahnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh kata Allah, pendengaran itu, ya, penglihatan, bahkan hati, semua akan ditanya oleh Allah. Jadi Allah akan tanya itu, saya sudah berikan nikmat kepadamu penglihatan, sudah sejauh mana kamu syukuri itu? Ya. Maaf Bu ya Pak, nanti coba gambarkan saat Anda disandingkan dengan anak-anak itu yang Allah berikan keadaan dirinya buta. Saya pernah kisahkan kan Musa, orang Asyut itu usia 5 tahun di Mesir, yang berjuang bisa menghafal Quran dalam keadaan matanya buta. Anda bayangkan ada anak diberikan usia 5 tahun matanya buta dan dia berusaha menghafalkan Quran. Lalu hafal Quran, dan ketika ditanya oleh seorang reporter yang datang ke sana, jika Anda diberi kesempatan untuk memohon kepada Allah, apa yang Anda ingin mohonkan? Saya sudah pernah sampaikan ini. Musa hanya berkata,
saya akan mohonkan kepada Allah, satu, agar tetap membutakan mata saya, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Tapi yang menarik lihat yang kedua, sampai wawancaranya sampai menangis, dan saya berapa kali melihat tayangan ini, Masya Allah ya. Kata Musa, dan saya akan datang nanti kepada Allah saat hari kiamat nanti sendirian, tidak ditemani oleh siapapun. Dan saya akan menghadap Allah dengan keadaan gemetar, tangan gemetar, kaki gemetar. Saya akan katakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha menghafalkan Quran ini hingga tiba di sini saat ini. Kalau dengan semua yang sudah saya lakukan, dengan Quran yang saya bawa, masih pantas saya dihukum, maka mohon kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Bisa bayangkan, kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Maka bagaimana menurut Anda ketika ada seseorang usia 5 tahun mata buta berusaha menghafal Quran sampai hafal untuk membuktikan dan mensyukuri nikmat penglihatannya seketika? Maka bagaimana dengan orang yang diberikan 50 tahun, 60 tahun yang seluruhnya waktunya sangat panjang tidak pernah digunakan untuk melihat yang baik-baik? Maka hati-hati. Itu baru pandangan, belum pendengaran sampai ujung kakinya. Dan kita belum berbicara tentang pakaian, ya, tentang kacamata, tentang mobil. Maka kalau Anda ingin syukuri nikmat berpakaian, saya sering sampaikan, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Pakai dulu. Misal, nanti hisabnya lebih mudah, lebih mudah. Anda dapat pakaian misalnya, sebelum gunakan pada yang lain, gunakan untuk Allah. Pakai dalam sholat. Jadi ketika Allah tanyakan satu saat nanti, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan? Jawabannya ringan. Wahai Allah, bahkan sebelum hamba jawab, engkau maha tahu apa yang ingin hamba jawab. Semua hamba dapatkan dari harta yang sangat halal, pertama kali hamba gunakan, digunakan dalam keadaan untuk sholat kepadamu. Ringan. Insya Allah. Bapak kalau dapat pakaian pertama kali digunakan apa? Insya Allah. Kami peroleh dari harta yang sangat halal, ya Allah. Kemana digunakan? Pertama pakai pesta, ya Allah. Masya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati di sini. Jadi itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu ketegasan yang disampaikan oleh Allah bahwa jika kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, maka Allah berjanji akan menambah nikmat sepanjang kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukannya. Maka gunakanlah mobil itu ya, yang akan jadi saksi ketika Anda kembali kepada Allah di akhirat nanti pada kebaikan-kebaikan ya. Gunakan pulpennya untuk mencatat yang baik-baik, gunakan rumahnya untuk mengisi yang baik-baik, karena satu saat mulutnya akan dikunci dan semua yang terkait dengan kehidupan kita itu yang menyampaikan kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan. Baik. Terakhir, kalimat ini pun Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan kesan kepada kita akan sifat Allah yang maha pemurah ya, maha penyayang dan maha halus. Saya ulang, kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim juga menegaskan kepada kita akan sifat Allah yang maha penyayang, pemurah dan maha halus. Biasanya cuman yang ini yang dibahas oleh para ulama tafsir ya. Yang sebelumnya jarang diungkap. Yang kedua ini yang sering disampaikan ya. Kita kembalikan sebentar Bapak Ibu sekalian. Tadi kalimat Rabbul Alamin, makna keduanya ya, Tuhan semesta alam ya. Baik, pelan-pelan. Baik. Biasanya kalau kita dapati seseorang memiliki kedudukan tinggi, bukan tinggi, Masya Allah. Orang punya kedudukan, ada orang punya harta benda, ada orang punya kekuasaan, ya, Masya Allah. Biasanya sikap kita, perilaku kita, ya, memiliki rasa sungkan atau biasa saja? Sungkan atau biasa saja? Ya, jarang yang biasa saja. Ya. Bapak Ibu ketemu saya biasa saja, ketemu presiden sudah heboh, ya. Masya Allah. Ketemu gubernur sudah lain. Ya. Camat ketemu kita biasa, ketemu wali kota siap-siap. Di umumnya ketika seseorang memiliki kedudukan atau memiliki peningkatan dalam materi kehidupannya, itu akan berdampak pada sikapnya dan penilaian orang lain kepadanya. Ya. Ada sungkan ingin menghadap, sungkan ingin bicara, takut salah kalau mengemukakan sesuatu. Ya. Bicara dengan kami mungkin biasa, tapi ketika diundang presiden barangkali belajar semalaman, kan? Kata-kata apa yang mau disampaikan, jelas ya? Kenapa? Karena ada sesuatu yang dipunyai. Maka Allah mengesankan bahwa Allah jauh dari sifat itu.
Allah tetap lembut, Allah tetap halus, Allah tetap menerima siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah tetap mendengar siapapun yang memohon kepadanya. Tidak akan pernah dibedakan mau orang itu miskin, orang kaya, orang fakir, bahkan pendosa sekalipun. Kalau dia ingin kembali kepada Allah, maka didengar keseluruhannya. Ingin menegaskan bahwa maaf, Ar-Rahmanir Rahim, sekalipun saya, kata Allah, Rabbul Alamin, pemilik semua alam, tapi sifat saya beda dengan makhluk. Ya. Saya tidak angkuh pada sesuatu hal yang tidak wajar. Saya tidak sombong pada sesuatu hal yang tidak wajar. Saya tidak membeda-bedakan makhluk saya ketika akan kembali kepada saya. Semua akan saya terima karena saya Rahman dan Rahim. Jangankan seorang hamba yang taat, pendosa paling kakap pun kalau ingin kembali, saya Rahman dan Rahim. Jelas ke sini? Seakan-akan ada pesan, jangan pernah bersikap angkuh ketika ada penambahan dalam kehidupan kita karena ada yang lebih dibandingkan dengan itu. Jadi kalau Allah saja yang memiliki seluruh alam tidak angkuh pada yang tidak wajar, maka bagaimana dengan hamba yang cuma punya sedikit, itu pun titipan, masih sombong juga. Ya. Jelas di sini? Ya. Karena itu dulu pernah ada yang sangat kaya di zaman Musa, namanya Qarun. Quran surah ke-28 ayat 76 ya, sampai ayat ke-80-nya itu. Maaf, kalau Bapak Ibu punya brankas, kuncinya umumnya disembunyikan atau dipamerkan? Ini kunci brankas saya, ini kunci brankas saya. Tidak ada ya? Umumnya disembunyikan ya? Qarun tidak. Saya mesti beda dengan yang lain. Saya mesti beda dengan yang lain. Kalau yang lain kayaknya kayak biasa ya, brankasnya disimpan, kuncinya disembunyikan. Saya, orang semua harus tahu ini saya, ini kuncinya ya. Maka kemanapun dia jalan, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu kaumnya Musa ya. Jadi maaf, Qarun itu sepupuan dengan Musa ya. Di bapaknya Musa itu kakaknya bapaknya Qarun. Musa punya bapak namanya Imran, tapi bukan Imran yang di Ali Imran, Imran yang lain ya. Bapaknya Musa namanya Imran, bapaknya Qarun namanya Yesar. Kedua-duanya keturunan dari Kuhas. Kuhas anaknya Lewi, Lewi anaknya Yakub, saudaranya Yusuf, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Kemudian singkatnya Qarun menjadi kaya. Untuk menunjukkan saya kaya luar biasa, kekayaan bertambah, maka kemanapun dia jalan, kata Quran, kemanapun dia jalan, di belakangnya selalu ada 10 orang membawa khusus kunci harta bendanya saja, kunci brankasnya. Kebayang ya, 10 orang kuat membawa kuncinya saja, itu sudah nggak sanggup, sudah tidak sanggup, saking kayanya. Tapi ingin menunjukkan kesombongannya, ingin menunjukkan kesombongannya. Apa hasilnya? Allah murka. Allah murka. Saya saja yang Rabbul Alamin masih Rahman dan Rahim, masa kamu yang punya segitu saja sudah sombong? Allah murka. Bisa dibayangkan, dulu ada orang yang kuncinya saja sudah luar biasa sombong, dihabiskan oleh Allah, maka bagaimana dengan orang yang kunci brankasnya saja tinggal diangkat jari bisa keangkat, kemudian sombong ya. Di ketinggalan zaman ya. Jadi kalau ada dulu orang sombong dihancurkan, sudah ada dulu ya. Yang paling kaya sudah ada, sombong gugur ya. Masa yang hartanya sedikit mau sombong juga, itu ketinggalan ya. Jelas sampai sini ya? Baik, jadi kita akhiri dulu pembahasan kita. Jadi kesimpulan singkatnya ya, Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan pesan kepada kita bahwa nikmat yang disyukuri akan selalu mengembalikan berlipat ganda dalam kehidupan kita, dan nikmat yang dititipi jangan sampai membuat kita merasa angkuh dalam kehidupan, karena Allah pun pemilik nikmat tetap memiliki sifat halus dan lemah lembut dalam sikapnya terhadap hamba. Baik, kita kira itu ayat yang bisa kita bahas sampai dengan hari ini. Ar-Rahman Ar-Rahim.